Kamu pernah nggak sih ngerasa hubungan kalian tuh kelihatan baik-baik aja? Tapi dalam hati kamu suka mikir, kita masih nyambung nggak sih? Kadang bukan karena udah nggak sayang, tapi kita suka lupa mau dibawa kemana. Di Blank V, kita percaya, yang namanya cinta tuh nggak cukup cuma pakai perasaan. Dia butuh tujuan juga. Hai, apa kabar hatimu? Blank V. Lagi kepikiran nih malam ini. Kok ya makin lama jalan bareng malah obrolan kita jadi makin jarang nyentuh hal-hal yang dalam ya? Dulu tuh bisa ngobrol apa aja, sampai lupa jam. Sekarang semuanya serba cepet, seadanya, seperlunya. Bukan berarti udah nggak sayang, tapi rasanya kita mulai lupa gimana caranya nanya yang bikin hati kebuka. Mungkin karena kita ngerasa semuanya udah aman kali ya. Padahal komunikasi tuh bukan cuma soal rutinitas, tapi soal peduli. Soal hadir, bukan cuma badannya tapi juga perasaannya. Yang pertama, kamu lagi pengen cerita nggak atau cuma pengen ditemenin aja? Kadang kita suka lupa nanya hal yang simple banget, tapi sebenarnya bisa bikin pasangan ngerasa dipahami. Kamu lagi pengen cerita nggak? Atau cuma pengen ditemenin aja? Soalnya banyak banget hubungan yang renggang, bukan karena cintanya kurang, tapi karena kita udah nggak jadi tempat nyaman buat saling pulang. Nggak semua orang gampang buat terbuka, tapi semua orang sebenarnya pengen didengerin, termasuk orang yang kita sayang. Di balik diamnya seseorang, kadang ada beban yang lagi dipikul sendirian. Bukan berarti mereka nggak percaya sama kita. Bisa jadi mereka ngerasa momennya belum pas, atau kita kelihatan terlalu sibuk buat benar-benar hadir. Makanya nanya hal kecil yang tulus tuh penting banget. Biar mereka tahu kalau kita nggak cuma sekadar ada di sekitar, tapi beneran hadir. Kita peduli, kita pengen ngerti, bukan cuma lempar pertanyaan. Kamu kenapa? Yang kesannya cuma formalitas. Kadang tuh ya, pasangan kita pulang kerja, mukanya flat banget, ngomong cuma seperlunya. Kita mikirnya dia capek, ya udah ikut diem juga. Tapi siapa tahu, sebenarnya dia nunggu kita nyamperin. Duduk di sebelah, terus nanya pelan. Cerita yuk. Kalau kamu mau. Tapi karena kita nggak nanya, dia juga jadi nggak buka suara. Lama-lama malah jadi kebiasaan saling diam. Sampai lupa rasanya ngobrol yang dari hati. Makanya, nggak ada ruginya mulai dari hal kecil aja. Nanya tuh nggak perlu maksa, yang penting tulus. Soalnya, hadir itu bukan soal banyak ngomong. Tapi soal beneran ada di situ, dengan niat. Kadang, duduk bareng sambil sama-sama diam aja tuh udah cukup bikin dia ngerasa nggak sendirian. Yang kedua, kamu lagi nyimpen sesuatu nggak sih? Yang sebenarnya pengen banget kamu keluarin tapi belum nemu waktunya. Nggak semua orang bisa langsung cerita tahu. Bukan karena mereka nggak mau, tapi karena mereka nunggu ditanya dulu. Nunggu kita kasih ruang yang bikin mereka ngerasa aman, biar bisa jujur tanpa takut dihakimi. Soalnya dalam hubungan tuh, yang nggak diomongin itu seringnya bukan karena nggak penting, tapi justru karena terlalu penting. Sampai mereka bingung harus mulai dari mana. Ada luka yang cuma bisa keluar pelan-pelan kalau kita datang tanpa ngejudge. Kadang tuh, cukup satu pertanyaan lembut aja yang nggak maksa. Bisa jadi awal dia mulai ngelepasin semua, yang selama ini cuma dipendam. Soalnya orang yang paling kita sayang pun, bisa ngerasa sepi. Kalau dia sendiri bingung gimana caranya cerita ke kita. Kadang pasangan mulai kelihatan lebih pendiam dari biasanya. Dia masih baik, masih ada. Tapi ada yang beda. Kamu ngerasa itu, tapi ragu buat nanya. Padahal bisa aja dia lagi nunggu kamu bilang. Kalau kamu lagi ngalamin hal berat, aku ada di sini kok. Tapi karena kita takut dikira berlebihan, akhirnya kita pilih diam. Dan dia makin menutup diri. Hubungannya jadi makin jauh. Bukan karena salah satu ninggalin. Tapi karena dua-duanya udah nggak nyoba buat saling deket lagi. Makanya kadang kita tuh perlu berani nanya. Bukan karena pengen kepo, tapi karena kita peduli. Soalnya nggak semua cerita butuh dijawab, tapi semuanya butuh tempat buat keluar. Dan kalau dia bisa milih cerita ke kamu duluan, itu tandanya kamu masih jadi rumah buat hatinya. Yang ketiga, aku udah cukup bikin kamu ngerasa disayang belum sih? Kadang kita ngerasa hubungan tuh aman-aman aja. Padahal tanpa kita sadari, pasangan kita ngerasa ada yang kurang. Nggak kelihatan sih,
tapi kerasa. Sayang itu nggak cukup kalau cuma disimpan. Harus ditunjukin, dan bukan asal tunjukin, tapi dengan cara yang bisa dia terima. Nah, itu yang sering kelupaan. Kita sayang pakai cara yang kita ngerti, padahal yang dia butuhin bisa aja beda. Hal kecil kayak pelukan dadakan, nanya, udah makan belum? Atau sekadar ngelirik penuh perhatian tuh, sebenarnya bisa jadi besar banget buat dia. Tapi kalau makin jarang kita ngelakuin itu, bukan berarti sayang kita hilang. Mungkin lagi tenggelam aja di rutinitas yang numpuk tiap hari. Sedihnya, rasa yang enggak dijaga, bisa pelan-pelan jadi dingin. Dan cinta yang enggak dirawat, bisa berubah jadi cuma kebiasaan doang. Bukan lagi sesuatu yang hidup. Kadang kita mikir udah cukup hadir soalnya kita selalu ada di rumah. Tapi ternyata pasangan kita ngerasa sendiri. Karena dari awal kita sibuk banget sama dunia kita sendiri. Iya sih, kita ada, tapi nggak benar-benar hadir. Dan mereka nggak berani ngomong, takut dibilang manja atau lebay. Padahal mereka cuma pengen kita beneran lihat mereka, bukan cuma duduk di sebelah doang. Kayaknya malam ini pas deh buat nanya pelan-pelan. Aku udah cukup bikin kamu ngerasa disayang belum sih? Bukan nyari validasi, bukan pengen dipuji. Tapi biar kita nggak cuma jalan bareng tanpa tahu arahnya kemana. Kadang tuh, nanya hal kecil kayak gitu bisa jadi titik balik. Sebelum semuanya mulai terasa jauh. Yang keempat, akhir-akhir ini, ada hal kecil apa yang bikin kamu seneng? Kita tuh sering mikir, kalau bikin pasangan bahagia harus pakai hal-hal yang gede. Kayak hadiah mahal, liburan keren, atau kejutan yang wow banget. Padahal banyak orang justru ngerasa paling dicintai dari hal kecil, yang dilakuin terus-menerus. Nggak perlu heboh, yang penting tulus dan beneran nyampe ke hati. Tapi sayangnya, kita sering banget nggak nanya. Sebenarnya apa sih yang bikin dia bahagia? Kita malah sibuk nebak-nebak sendiri. Bahagia dalam hubungan tuh nggak melulu soal pergi ke tempat mewah atau rencana gede-gedean. Kadang justru soal siapa yang nemenin, dan gimana caranya. Kayak makan mie bareng sambil nonton TV, dikirimin chat, jaga kesehatan ya, atau sekadar ditemenin tidur pas lagi capek banget. Hal kayak gitu tuh bisa jadi bentuk cinta yang paling nyentuh. Tapi kalau kita nggak pernah nanya, sebenarnya apa sih yang bikin mereka senang? Gimana coba kita bisa ngulangin momen-momen itu lebih sering? Kadang tuh ya, pasangan bisa bahagia cuma karena kita duduk di sebelahnya sambil genggam tangannya. Atau karena kita ingat minuman favoritnya yang simple banget. Tapi karena kita nggak nanya langsung, kita malah bisa kelewatan momen buat jadi bagian dari bahagianya. Kita terlalu fokus bikin yang besar-besar, sampai lupa yang kecil dan konsisten itu justru yang paling dia butuhin. Coba deh malam ini pelan-pelan kamu tanya. Akhir-akhir ini ada hal kecil apa yang bikin kamu senang? Nggak harus dijawab saat itu juga kok. Tapi dengan kamu nanya kayak gitu, kamu udah bukain ruang yang bikin dia ngerasa dihargain. Dan kadang, itu aja udah cukup buat bikin dia ngerasa dicintai. Yang kelima, kita tuh sebenarnya lagi beneran baik-baik aja. Atau cuma kelihatan kayak gitu doang ya? Ada momen di mana hubungan kita kelihatannya normal-normal aja. Nggak ada drama, nggak ada ribut gede, semuanya kelihatan aman. Tapi entah kenapa, kalau dipikir-pikir lagi, rasanya kok hambar ya? Kayak ada sesuatu yang hilang, tapi kita nggak yakin itu apa. Dan karena nggak ada masalah yang jelas, kita jadi ragu buat nanya. Takut malah bikin suasana rusak. Padahal bisa aja, yang kita anggap tenang itu, sebenarnya cuma sepi yang udah lama ditumpuk. Rasa aman dalam hubungan tuh bukan berarti nggak pernah ribut, tapi bisa ngobrol jujur tanpa takut disalahpahami. Tapi kalau makin jarang ngobrol, dan keintiman malah terganti sama rutinitas. Mungkin udah waktunya duduk bareng dan tanyakan pelan-pelan. Kita masih saling ngerti nggak sih, atau kita cuma terus jalanin ini karena udah keburu nyaman? Nggak perlu drama, cukup berani buat jujur. Contohnya kalian masih aja makan bareng, tapi ngobrolnya hampir nggak ada. Masih diantar jemput sih, tapi udah jarang nanya kabar. Masih bilang I love you juga, tapi rasanya kayak ucapan yang cuman lewat doang. Itu bukan berarti hubungan kalian baik-baik aja loh. Justru bisa jadi itu sinyal kalau semuanya mulai butuh dirawat lagi. Sebelum rasa yang dulu hangat, malah jadi kebiasaan yang hambar. Kadang yang kita anggap stabil, justru yang paling butuh dijaga.
Soalnya bisa aja kelihatannya tenang tapi sebenarnya pelan-pelan mulai tenggelam. Makanya nanya hal simpel kayak, kita tuh sebenarnya lagi beneran baik-baik aja atau cuma kelihatan kayak gitu doang? Terkadang itu penting banget dan bisa jadi awal buat nyelamatin rasa sebelum makin jauh. Kadang kita nggak butuh jawaban yang ribet. Cukup ada orang yang mau dengerin, nanya dengan hati, dan nggak langsung ngejudge. Soalnya hubungan yang sehat tuh bukan soal sempurna. Tapi soal dua orang yang sama-sama mau belajar ngerti. Meskipun cuma lewat ngobrol-ngobrol kecil yang simple tapi tulus. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh hati kamu yang selama ini kamu simpen, ya mungkin emang waktunya buat mulai ngobrol. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Bisa jadi satu pertanyaan kecil dari kamu aja, udah cukup bikin dia ngerasa kelihatan lagi. Dan kadang, itu udah lebih dari cukup. Kalau kamu ngerasa video ini bisa nyentuh hati orang lain juga, kirim aja ke dia. Siapa tahu dia lagi butuh ruang buat ngeluarin isi hati. Atau kalau kamu lagi pengen cerita, tinggal tulis aja di komentar. Tenang aja, di sini nggak ada yang ngejudge. Kita semua sama-sama belajar buat jadi lebih peka. Kalau kamu ngerasa obrolan kayak gini, bikin hati kamu tenang dan nyambung sama yang kamu rasain. Jangan lupa klik like dan subscribe Blank V ya. Biar tiap kali kita ngobrol soal hal-hal kayak gini, kamu nggak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.